wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang saya hormati Bapak Irawan selaku dosen analisis sekuritas dan portofolio, dan teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan malam ini saya akan mempresentasikan presentasi saya mengenai analisis struktur saham PT Bank Negara Indonesia. Latar belakang PT Bank Negara Indonesia atau TBK atau biasa disingkat menjadi BNI adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang menyediakan berbagai macam jasa keuangan. Bank BNI adalah salah satu bank terbesar di Indonesia yang telah beroperasi sejak tahun 1946. Sebagai bank BUMN, badan usaha milik negara, Bank BNI memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bank ini menawarkan berbagai produk dan layanan, termasuk perbankan, retail, korporat, komersial, dan syariah. Bank BNI juga memiliki jaringan yang luas dengan cabang-cabang di seluruh Indonesia serta kantor perwakilan di luar negeri. Untuk analisis struktur saham sendiri, Bank BNI mempunyai kelola kantor sendiri yang dimana namanya Bank BNI Sekuritas. BNI Sekuritas sendiri yaitu perusahaan terkemuka, terpercaya dan inovatif yang memberikan layanan solusi finansial industri pasar modal Indonesia dengan dukungan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan teknologi terdepan. Untuk kantor pusatnya berada di Jalan Jenderal Sudirman Plaza Indofood Tower lantai 16. Untuk rumusan masalahnya, saya akan membahas yang pertama. Rumusan masalah pertama, bagaimana kinerja saham Bank BNI pada tahun 2023, dan rumusan masalah kedua, bagaimana proyeksi pertumbuhan Bank BNI ke depan dan bagaimana dampaknya terhadap kinerja saham. Landasan dan teori investasi saham. Jenis-jenis investasi saham. Yang pertama, investasi jangka panjang, investasi jangka pendek, keuntungan investasi saham, dan dividen. Saham merupakan penyertaan modal seorang atau badan terhadap sebuah perusahaan. Jadi apa itu investasi saham? Investasi saham merupakan bentuk investasi pada penyertaan modal tersebut. Investor memiliki klaim pada aset perusahaan serta berhak mengikuti rapat perusahaan terkait. Investasi saham ini bertujuan untuk mempersiapkan dana di masa depan. Penghasilan jangka panjang yang bisa kamu persiapkan untuk modal usaha nantinya. Analisis perhitungan saham. BNI mencatat laba bersih sekitar 20,9 triliun sepanjang 2023 dan melesat 14,2% dibandingkan 2022 senilai 18,3 triliun. Melesatnya kinerja BNI dikontribusikan oleh perbaikan fundamental seperti peningkatan fee based income, efisiensi operasional hingga kualitas aset. BNI mencatatkan penurunan NPL di posisi 2,14% dan rasio kredit dalam resiko atau 1 ATKRS LAR menurun jadi 12,9% pada tahun 2023. Riset MyBank Sekuritas mengungkapkan fokus BNI untuk menjaga kualitas kreditnya dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan. Kami yakin ROE BNI akan meningkat dengan perkiraan rata-rata 15,6% di sepanjang 2024 hingga tahun 2026. Di sini perlu kamu ketahui kalau stock split hanya akan mengubah likuiditas saham perusahaan ini saja dan tidak akan mengubah kondisi bisnis, fundamental maupun analisa teknikal saham BNI. Meskipun demikian, banyak analisis yang memperkirakan bahwa potensi saham sektor keuangan di Indonesia masih cukup bagus, setidaknya hingga akhir tahun 2023 ini. Di sini terdapat harga saham Bank BNI pada tahun 2023 sebesar 5.175. Harga saham BBNI pertama 13 Oktober 2023 adalah 5.350 per lembar atau sekitar 535.000 per lot. Adanya penurunan harga pada saham BBNI hingga 50% dikarenakan akan pada tanggal 9 Oktober 2023 BBNI memulai perdagangan dengan nilai nominal baru yaitu stock split dengan rasio 1:2. Stock split adalah kebijakan perusahaan untuk memecah harga sahamnya dengan rasio tertentu. Dalam kasus BBNI sebelum stock split, harga saham BBNI Rp sekitar 10.400 per lembar dan dipecah dengan rasio 1:2. Ini artinya jika sebelumnya kamu memiliki satu lembar saham perusahaan ini dengan harga 10.400, kini kamu memiliki 2 lembar saham BBNI dengan nilai masing-masing 5.200. Di sini terdapat dividen PT Bank Negara Indonesia dari tahun ke tahun, dari tahun 2010 sampai 2023. Dividen sendiri adalah pendistribusian laba bersih perseroan yang telah dikurangi penyisian untuk cadangan yang dibayarkan kepada pemegang saham sesuai dengan kemampuan keuangan perseroan berdasarkan keputusan dalam RUPS tahunan. Jadi untuk kesimpulannya adalah saham Bank BNI telah menunjukkan kinerja yang stabil atau mungkin mengalami kenaikan harga
juga yang signifikan selama tahun 2023. Berdasarkan data historis pergerakan harga saham, fluktuasi harga saham Bank BNI kemungkinan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kinerja keuangan perusahaan, kondisi ekonomi makro, perubahan kebijakan industri, perbankan, dan sentimen pasar. Perbandingan dengan base konkuren, dalam perbandingan dengan pesaing industri, Bank BNI mungkin menunjukkan kinerja yang kompetitif atau mungkin memiliki keunggulan tertentu yang membedakan dirinya dari bank-bank yang lainnya. Untuk di sini sendiri adalah moto pekerjaan dari perusahaan saya, yaitu powerful, tetap menjadi kuat dalam persaingan antar bank, konsistensi dalam persaingan di bidang bisnis, dan glory. Glory itu artinya tetap tumbuh menjadi besar seperti bank yang lainnya. Glory. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul. Abdul satu-satu. Iya satu-satu Abdul. Iya ngangkat duluan. Yang di belakang. Iya udah kedua. Kedua itu Putri. Gua mau tanya. Lu nyangkal katanya kan. Enggak, gue pengen nanya. Saya Abdullah dari kelompok 5. Selain pendapat dari saham, dari mana lagi BNI mendapatkan keuntungan? Selain mendapatkan dari saham, dari mana lagi BNI mendapatkan keuntungan sebuah investasi? Selain dari saham, dari mana lagi BNI? Mendapatkan keuntungan sebuah investasi. Makasih. Catat dulu. Iya. Gampang buat nih, Pak. Nih, Bang. Catat dulu. Dari saham. Ini Putri, ini siapa yang belakang tuh? Putri Koja. Iya itu ntar. Resiko utama yang dihadapi oleh investor yang berinvestasi ke Bank BNI. Siapa ya? Ulang aja. Kita mau nanya apa? Apa? Apa ya tadi? Resiko utama. Resiko utama para investor yang berinvestasi ke Bank BNI. Dah, aja. Gampang kan? Iya tuh. Jual. Dulu udah banyak ya lo. Gue kan jarang masuk. Maju sih. Dulu banyak deh. Apa lagi ya? Gantian. Iya, maju. Lu nyangka. Tapi udah maju. Enggak bukan nyangka. Ini pertanyaan gue apa? Ya udah sendiri. Bagaimana cara kerja saham untuk orang yang baru pertama kali ingin menanam saham di Bank BNI? Pelan. Bagaimana? Cara kerja saham untuk orang yang baru pertama kali. Orang yang pertama kali ingin bermain saham di BNI. Terima kasih, Ham. Lanjut Om, terus Om. Biar banyak. Biar endingnya gede.
Tadi dari apa? Selain dari saham, dari mana lagi BNI mendapatkan keuntungan investasi? Banyak dulu. Yang pertama dari jenis investasinya dari tabungan, yang kedua ada namanya jenis investasi Tapenas, tabungan perencanaan nasional, yang ketiga ada deposito, yang keempat ada giro area, yang kelima ada DPK dan lain-lainnya. Dan yang paling mudah di ininya aja untuk mendapat keuntungan sendiri, kita dari buku tabungan aja. Dari buku tabungan kita kan per bulan kan ada potongan biaya admin tuh. Dari situ juga bisa untuk mendapat keuntungan BNI. Terus dari tabungan perencanaan pun bisa ada, dia bunganya 3% dan 6%. Untuk deposito juga ada, dapat keuntungannya 3%. Bentar, silakan. Udah cukup jelas? Yang kedua. Yang kedua pertanyaannya, apa resiko utama para investor yang berinvestasi ke Bank BNI? Pertanyaan dari Putri Hojia. Resiko utama bagi investor yang berinvestasi di Bank BNI mungkin termasuk resiko kredit, kemampuan pinjaman untuk membayar kembali pinjaman, resiko likuiditas, kesulitan menjadi aset dengan cepat tanpa menurunkan harganya, dan resiko pasar, perubahan kondisi pasar yang dapat mempengaruhi nilai investasi. Ini adalah beberapa pertimbangan umum, tapi perlu dicatat bahwa resiko juga dapat bervariasi tergantung pada kondisi faktor-faktor pasar dan spesifiknya. Jelas? Terima kasih Putri. Terus Yang ketiga Nurul Fauziah, sama namanya belakang. Bagaimana cara kerja saham untuk orang yang pertama kali ingin bermain saham di BNI? Yang pertama ini siapkan saldo rekeningnya. Saldo rekening lalu dimulai dengan pembelian saham oleh investor. Ketika seorang membeli saham, ia menjadi pemegang kepemilikan perusahaan tersebut. Nilai saham dapat berubah-ubah tergantung pada permintaan dan penawaran di pasar saham. Intinya yang pertama yang penting siapkan saldo untuk memulai sahamnya. Oke. Itu ada yang ingin menyangkal atau menambahkan? saya mau menyangkal dari Nurul Fauziah. Saldonya dari mana, Ham? Saldonya jadi bisa sendiri, kita juga yang paling ini bisa bisa buka rekening juga di BNI. Ya namanya itu kita bisa main sahamnya di BNI Mobile Banking. Asik. Yang mau buka rekening silakan ke saya ya. Buka rekening BNI. Buka rekening kartu kredit, kartu deposito bisa ke saya. Ada saldonya nggak langsung? Hah? Langsung ada saldo. Nanti kita isi dulu dong, isi top up dulu. Ini ya. Untuk pembukaan awalnya bisa 250.000 sampai 500.000 rupiah. Ya. Bisa langsung tarik. Tarik dulu. Baik, sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya